Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Aisyah Wijaya Putri dari sekolah SMK Muhammadiyah 1 Ciputat, kelas 12 akuntansi. Perkenalkan, nama saya Hanfia Zulfa, kelas 12 akuntansi. Hai, perkenalkan nama saya Alisa Maulida. Hai teman-teman, kenalin nama aku Naila Nurrahmawati. Aku dari kelas 12 akuntansi. Aku dari kelompok 5. Halo teman-teman, aku Cinta Maktaviana dari kelas 12 akuntansi. Aku dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fariel dari kelas 12 akuntansi. Saya dari kelompok 5. Saya Arya Putra Adrian. Saya Para Putra Senturi. Pada video kali ini, aku dan teman-teman aku akan membahas tentang tantangan Indonesia dalam menghadapi globalisasi. Salah satu tantangan utama adalah persaingan ekonomi yang semakin ketat. Masuknya produk dan perusahaan asing membuat produk dalam negeri harus mampu bersaing dari segi kualitas, harga, maupun inovasi. Oleh karena itu, Indonesia perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendukung perkembangan usaha lokal dan UMKM. Tantangan berikutnya adalah perkembangan teknologi dan digitalisasi. Teknologi memberikan banyak kemudahan, tetapi juga menuntut masyarakat untuk memiliki kemampuan digital yang baik. Selain itu, penyebaran informasi yang sangat cepat dapat menyebabkan munculnya hoaks dan informasi yang tidak benar apabila masyarakat tidak mampu menyaring informasi dengan baik. Dalam bidang budaya, globalisasi membuat budaya asing lebih mudah masuk dan memengaruhi kehidupan masyarakat, terutama generasi muda. Hal ini dapat menjadi tantangan apabila masyarakat mulai meninggalkan budaya dan nilai-nilai lokal. Karena itu, budaya Indonesia perlu terus dilestarikan sekaligus diperkenalkan kepada masyarakat internasional. Selanjutnya, terdapat tantangan dalam bidang pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Indonesia perlu meningkatkan kualitas pendidikan agar masyarakat memiliki pengetahuan, keterampilan, kreativitas, serta kemampuan beradaptasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Sumber daya manusia yang berkualitas akan membantu Indonesia menghadapi persaingan global. Tantangan pertama yang dihadapi Indonesia adalah di bidang ekonomi. Globalisasi menciptakan pasar bebas yang menyebabkan produk dari berbagai negara dapat masuk ke Indonesia dengan lebih mudah. Akibatnya, pelaku usaha dalam negeri harus bersaing dengan produk asing yang seringkali memiliki kualitas tinggi dan harga yang lebih kompetitif. Selain itu, Indonesia masih menghadapi tantangan berupa ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah. Kondisi ini membuat perekonomian mudah terpengaruh oleh perubahan harga dunia. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat sektor industri, meningkatkan inovasi, serta mendorong penggunaan teknologi agar mampu menghasilkan produk bernilai tambah yang memiliki daya saing di pasar global. Saya akan melanjutkan materi yang teman saya telah sampaikan. Era globalisasi pada saat ini telah meningkatkan persaingan dalam dunia kerja. Banyak sekali perusahaan yang menuntut dan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan penguasaan teknologi digital, berpikir kritis, dan mampu berkomunikasi dengan bahasa asing. Di sisi lain, otomatisasi dan kecerdasan buatan atau AI telah menggantikan beberapa jenis pekerjaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia perlu melakukan peningkatan kualitas pendidikan pada bidang vokasi dan
melakukan pengembangan keterampilan agar sumber daya manusia mampu bersaing dalam tingkat nasional maupun internasional. Saya akan menjelaskan tentang dampak teknologi informasi di era globalisasi. Perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu dampak terbesar dari globalisasi. Kehadiran internet telah mengubah cara kita hidup. Kini, kita dapat dengan mudah memperoleh informasi, mengakses pembelajaran jarak jauh, dan berkomunikasi tanpa batas ruang dan waktu. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat tantangan yang tidak kalah besar. Arus informasi yang sangat cepat dan tidak terfilter menyebabkan penyebaran berita palsu atau hoaks, meningkatnya kejahatan cyber seperti penipuan dan peretasan data, serta penyalahgunaan media sosial untuk ujaran kebencian. Ditambah lagi, masih rendahnya literasi digital di sebagian masyarakat membuat kita rentan terhadap dampak negatif tersebut. Oleh karena itu, sebagian masyarakat Indonesia di era globalisasi, kita dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dan bijak dalam menggunakan teknologi. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga pengguna yang cerdas. Tujuannya agar manfaat globalisasi melalui teknologi informasi dapat kita rasakan secara maksimal, tanpa terjerumus ke dalam dampak buruknya. Materi selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan materi yang teman saya sampaikan. Globalisasi menyebabkan budaya asing lebih mudah masuk ke Indonesia melalui film, musik, media sosial, maupun gaya hidup. Kondisi ini dapat memperluas wawasan masyarakat, tetapi juga berpotensi dapat menggeser budaya lokal jika tidak disikapi dengan bijaksana. Generasi muda berperan penting dalam menjaga identitas bangsa dengan tetap melestarikan bahasa daerah, adat istiadat, kesenian, serta nilai-nilai gotong royong. Dengan demikian, Indonesia dapat mengikuti perubahan dunia tanpa harus kehilangan jati dirinya. Sekian materi yang saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selain ekonomi dan budaya, globalisasi juga dapat mempengaruhi persatuan bangsa. Arus informasi yang tidak terkendali dapat memicu penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga melemahnya rasa nasionalisme. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila, toleransi, dan persatuan harus terus diperkuat. Pendidikan karakter serta literasi digital menjadi langkah penting agar masyarakat mampu menyaring informasi dan menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah perubahan global. Akan melanjutkan materi selanjutnya. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, Indonesia telah melakukan berbagai upaya, antara lain meningkatkan kualitas pendidikan, mempercepat transformasi digital, membangun infrastruktur, mendukung UMKM, memperkuat industri nasional, serta memperluas kerjasama internasional. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dan membantu masyarakat menghadapi perkembangan globalisasi yang semakin cepat. Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan inovasi, penelitian, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar Indonesia mampu bersaing dalam ekonomi global. Masyarakat juga diharapkan dapat terus meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi serta mengikuti perkembangan zaman. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan Indonesia dapat memanfaatkan peluang global, menghadapi berbagai tantangan, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai kesimpulan, globalisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari. Globalisasi membawa peluang besar dalam bidang ekonomi, perkembangan teknologi yang cepat, pengaruh budaya asing, serta ancaman terhadap persatuan bangsa. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus meningkatkan kualitas daya saing ekonomi, memanfaatkan teknologi secara bijak, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila serta budaya nasional.
Dengan langkah tersebut, Indonesia dapat menghadapi globalisasi secara lebih siap dan menjadikannya sebagai peluang untuk mencapai kemajuan bangsa.用过潮水释怀